Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di konten Sofwan Pandit masih tetap bersama dengan narasumber kita, Bang Ernesto. Masih di rumah dia juga. Dan suasananya hujan. Suasana hujan, jadi kalau ada suara-suara tolong dimaklumi gitu. Ini kami akan berbicara sekuat mungkin ke arah mikrofon sehingga tetap tertangkap. Dan yang akan kita bahas kali ini, Bang Ernesto, adalah apa Bang? Kalau sebelumnya kita di bahasan kita bahas ini ya. Ini kita bahas Liga Indonesia, Liga 1 musim 2022-2023 pertandingan tunda. Pertandingan tunda. Apa itu pertandingannya? Jadi ada 3 pertandingan tunda, tapi kita cuma bahas satu karena ini yang paling gede ya. Apa itu? Persib lawan Persija. El Clasico-nya lokal. Saya nggak terlalu suka menyebut El Clasico. Kenapa? Karena menurut saya El Clasico itu Cuma di Persib Spanyol. lawan satu pemain Spanyol kedua. Kalau dari Persib Indonesia itu Persib lawan PSMS. Ada banyak orang yang ngomong gitu sama aku. Terus Persebaya lawan Makassar. Makassar. Menurut saya itu bukan El Clasico. Karena dulu Persija tidak se-hype sekarang dulu ya, jauh-jauh. Jadi Persija itu kayak kumpulan kita karena waktu itu kan zaman Orde Baru kan sentralis di Jakarta aja. Tapi kalau ngomong ke daerah dan Klasiko itu kayak ke daerah itu kan Medan lawan Bandung. Itu sangat ke daerah banget. Orang Batak orang juga. Apa orang udah ini bukan ngomongin persukuan ya, tapi realnya kayak rivalitasnya ya. Oke. So kita akan berbicara salah satu partai tunggal Liga Indonesia season ini yang salah satu dari 3 yang paling gede, yang itu antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta yang akan dilaksanakan di GBLA nih. Jadi pertandingan ini seharusnya terlaksana tanggal 2 Oktober. 2 Oktober tahun lalu. Iya 2022 atau sehari setelah pertandingan juga. Iya. Jadi pertandingan itu kan malam minggu tanggal 1. Nah ini besoknya seharusnya. Ini pekan ke-11 sebenarnya. 11. Tapi karena ada pertandingan di luar, sepak bola di hampir 2 bulan. Baru setelah pembukaan pertama selesai, bulan Desember 2022, akhirnya awal Januari dirilislah jadwal pertandingan tunda. Ada 3 pertandingan tunda yang full ya, yang ada PSIS lawan Bayangkara, Barito lawan PSM Makassar, dan satu yang akan kita ngomongin ini Persib lawan Persija. Oke. Kalau ngomongin Persib lawan Persija kan kita bilang apa ya? 2 tim yang sebenarnya tetanggaan. Iya. Dan hype-nya, ya kita bilang hype-nya, kita kalau tadi Bang itu sudah menolong untuk dibilang Klasiko, kita bilang hype-nya lah sebenarnya. Hype-nya itu gede banget. Tiap musim panas, tiap season panas, terlepas siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya. Iya. Untuk laga nanti tanggal 11 Januari Bang, gimana kira-kira? Apa yang akan terjadi kira-kira? Ya 11 Januari ini konten ini buat ketika ini tanggal 4. Artinya ada pertandingan Piala AFF semifinal tanggal 6 dan tanggal 9. Benar. Jadi kalau Indonesia itu lolos ke final ataupun gagal di final, itu tetap minim sekali pemain 3 pemain Persib balik ke lagi. Karena Indonesia cuma 2 hari. Mepet banget dari Hanoi ya. Jadi belum lagi kalau kita bilang ada ramah-ramah dari presiden iya, macam ya. Iya, belum lagi nanti ada parpol makan. Iya, biasa ya. Iya. Siapa aja itu? Nah, Rahmat Irianto, Mark dan juga Ricky Kamboya. 3-3-nya ini tidak bisa berubah. Persib Bandung. Persib Bandung. Yang mana kita bilang motor lini tengahnya ya. Ini trio lini tengah mereka. Iya, motornya lah kita bilang ya. Walaupun secara tanpa 3 pemain ini 1 bulan terakhir mereka jalan aja. Tidak pernah kalah. Oh. Tidak pernah kalah. Jadi selama dipegang Luis Mia tidak pernah kalah. Oke. Maksudnya setelah pergantian ya. Jadi tidak pernah kalah Persib Bandung. Dan kekuatan lini tengah mereka cukup mumpuni. Masih ada Gian Zola, masih ada Rika Putra. Yang terus masih kalah. Gian Zola. Febri Haryadi, kakaknya, adiknya, Rika Putra. Ada Brad Butuan di situ, Kevin Ramdhani di situ, masih ada Deddy Kusnandar, Robi Darwin. Nah, jadi artinya masih ada pilihan lah. Dan di depan mereka masih punya dari Alfred, dari Silva, Ciro Alfred.
lalu di belakang masih ada Victor itu yang sekarang katanya jadi striker. Oh, Jadi jadi striker. Waduh, Lalu masih ada Ahmad Yuprianto, sama di Clifford, Clipper. ada Ismail satu, Kipernya juga masih yang solid banget. jadi apa kolam. Jadi menurut saya ini adalah hal yang menarik bagi Persib ketika mereka harus menghadapi pertandingan besar tanpa trio lini tengah. Tanpa pemain bintang ya. Tanpa tiga bintang. Awalnya Persija juga akan kehilangan Abdullah Yusuf Hilal. Dan juga kalau kita bilang dengan squad hyper yang ada, mereka juga sudah kehilangan Samu yang Pranata. Ya, mereka juga belum bisa memakai dari Maulana. Belum bisa ya. Yang baru pagi ini ya. ada beritanya ya. Ada dari Maulana bergabung untuk kedua. Oke. Jadi kita sama. Artinya sebenarnya kalau ngomong ketimpangan kedua tim hampir sama kan. Bahkan kalau saya bilang justru Persija ketimpangannya itu di dua lini, di belakang dan ini depan. Kalau Persib nyari sini di tengah. Jadi kalau cari solusi itu mungkin lebih gampang Persib. Ya tinggal cari back, pasang dari gelandang bertahan mungkin sudah oke lah gitu ya. Tapi yang menarik adalah sebenarnya dari pertama sebelum pertandingan ditunda, yang saya tunggu bukan data statistik. Kalau main statistik, apa masuk apa yang bang? Biar Justin aja bahas. Apa yang bang itu? Saya tunggu adalah bagaimana Luis Mia bersaing dengan Thomas Doll. Ini dua-duanya apa ya? Kelas Eropa ya? Nggak cuma pelatih kelas Eropa ya. Dua-duanya adalah pemain di saat main dia pemain di Eropa. Tim yang not bad lah, cukup. Iya, Lazio berani bela, Luis Mia pernah main di Barcelona. Habisnya tim-tim yang hebat di sana secara kasat mata kita lihat dan diidolakan banyak orang di sini di tim itu. Jadi artinya mereka punya pemahaman profesional sebagai seorang pelatih tim klub itu sangat maju lah dibandingkan kita. Nah, saya lihat perkembangannya adalah Thomas Doll datang di awal musim. Saya coba bejetin dulu Thomas Doll ya, nanti baru Luis Mia karena tim tamu adalah raja. Iya, tamu adalah raja. Walaupun kita lihat bahwa Thomas Doll harus berbenturan dengan banyak hal. Iya. Termasuk dia tidak kaget dengan sistem pemanggilan timnas Indonesia. Kulturnya segala macam. Tapi Thomas Doll dimanjakan oleh Persija. Diberi kebebasan oleh pemain. Yang mana datang ini semua pemain-pemain kelas Eropa nih. Yes, Modric Budela, Hannover, Kremenci, termasuk Yusuf. Iya. Panggilannya Ucup sih. Kalau di orang Betawi Ucup. Kalau di Petamburan ya Ucup panggilannya. Ya, Ucup Bela. Terus di situ sempat awal-awal tidak mainkan Rico. Iya. Saya ingat. Setelah lawan John Buri di JIS, Rico bermain bagus dan coba dimainkan. Tetapi yang paling penting adalah bahwa secara fundamental Persija itu dipegang oleh Thomas Doll itu kayak dikeremas. Jadi dibuat seperti bentuk yang dia inginkan gitu ya. Jadi bahwa diberi kebebasan sangat as a manager lah. Benar. As a manager. Jadi dia bahkan ketika Piala Presiden menurunkan tim level 2 pemain-pemain muda bukan pelatih timnya bersiap karena itu precision dia bersiap dan ternyata aku terus sama Thomas Doll itu brilian. Frankie Misa pemain muda yang sangat hijau dibandingkan Alfianto Niko, dibandingkan beberapa pemain yang lainnya. Ferrari, Ilham Rio Fahmi, termasuk Imre Sudirman. Frankie Misa ini lebih hijau dibandingkan. Tapi ketika dipegang Thomas Doll, ini jadi brilian. Dia jadi pemain tengah dengan konsep bermain 3-4-3 yang diterapkan, bahkan konsep 3-5-2 yang diterapkan oleh Thomas Doll. Frankie Misa ini mampu menggeser senior-senior. Hanusa Rehadi yang biasanya bermain di fullback, dia harus bermain di defender, di central defender. Bertiga bersama, bahkan kadang-kadang ada Maman, ada Hacam, ada Bela. Tapi kita tahu bisa. Terus kita lihat Ginanjar Wahyu seperti apa. Terus ada lagi pemain yang sebelumnya sering dipinjamkan Persija kemana-mana pulang jadi pemain bertahan cukup bagus sebagai gelandang, Reski Van. Oh iya. Nah, ini dipinjam teman-teman ya. Benar. Jadi ini menurut saya ini bagus dan ketika Rico kembali dimaksimalkan,
nyetel. Itu keren banget. Di tengah ada Hanno Behrens ketika musuh di tengah. Di sayap ada Misa, ada Rico yang bermain. Sampai tahu nggak dua Papuan seolah melupakan Osvaldo Hai sama Ricardo. Oh iya. Ini cawan. Saya sampai melupakan mereka. Iya. Nah ini adalah menurut saya ini adalah buah kerja keras dan Buah pemikiran ya. Pintarannya sih Thomas Doll. Buah pemikiran ya. Ini menurut saya, kenapa saya nunggu pertandingan ini? Thomas Doll ketika lawan Persib Bandung kayak apa? Oh, akankah ada teknik berbeda? Betul. Akankah tetap kekeh dengan yang winning timnya ini? Iya. Karena keberanian Thomas Doll dengan mungkin dia kacamata kuda, dia nggak berperang kayak Indonesia. Iya. Dia nggak peduli dengan kebiasaan ABC. Tapi terbukti. Benar. Dan sekarang hebatnya satu, manajemen Persija memberikan keleluasaan, training ground yang bagus sekali. Iya. Ada nutrisionis yang incas di situ. Ya, itu kan requestnya dari si Thomas Doll ini kan. Dan menurut saya ini adalah new hope, harapan baru bagi sepak bola Indonesia bahwa SK Cup itu kayak gini loh. Harus ada ini dan ini dan terbukti dengan adanya itu akademinya Persija bergerak. Benar. Sayangnya aja PSSI nggak bikin kompetisi elit yang nggak penting. Hashtag percaya protes loh saya. tapi kembali aku tadi ada satu itu yang Bang Estu sebutin, nutrisionis. Menurut saya ini menjadi amat sangat penting, terbukti. Kalau kita ingat bareng-bareng, kita sedikit nyenggol ke topik-topik yang lain. Hansa Mulyama Pranata yang sing penting halal sampai sekarang bisa dipanggil lagi. Terima kasih untuk Thomas Doll yang memberikan fundamental yang penting. Ini loh, yang di Eropa begini itu. Kita harus memberi kredit besar untuk Thomas Doll menurut saya. Ya kalau saya selalu bilang, terlepas dari asuhan sama atau siapapun, kalau saya makan sembarangan saya makan. Iya, makanya kita gini juga. Iya. Tapi kalau atlet, badan kalian adalah aset kalian. Badan aset. Dan endurance, saya pernah ngobrol dengan salah satu dokter tim basket ya. Jadi endurance itu dibentuk bukan hanya dari latihan, tapi dari makanan, dari istirahat benar, dari pola hidup. Itu yang benar-benar endurance. Tidur cukup, ini benar aku. Jadi paham banget itu ketahanan bukan kalau mungkin pemain bola bisa keliling lapangan 12 atau 13 kali putaran mungkin nggak masalah, nggak ngos-ngosan. Tapi apakah keinduran dia, ketahanan dia ketika dimainkan di menit ke-80 dia masih konsentrasi? Benar. Nah, itu yang penting. Saya melihat Persija seperti itu. Oh. Itu saya melihat dari Persija seperti itu dan Thomas Doll ini kayaknya salah satu orang yang menjadi revolusioner bagi Persija. Revolusionis ya dia ya. Che Guevara ya. Yes. Itu mah nggak main motor aja. Oke, kita berpindah kubu ke biru barat. Yes. Persib Bandung. Luis Mia datang tengah musim nih ya, menggantikan si Robert Rene Albert. Oke. Terus terang saya awal-awal a priori dengan Luis Mia. Saya a priori itu paling juga gini aja Luis Mia. Oke. Karena ketika program timnas tidak memuaskan saya gitu. Oke, unik. Oke, go on. Semua orang memuaskan dia kan. Permainannya bagus. Sorry, sepak bola itu hasil. Oke, ya, fine. Dan kalau permainan bagus tidak ada hasil ya sama aja. Tapi saya tidak membahas itu ya. Saya datang kalau sudah datang. Saya orang yang bisa nggak? Bakal sama aja nih. Apalagi kita bilang nge-handle timnas dengan nge-handle klub adalah dua hal yang bagai kutub utara kutub selatan. Dan satu lagi, pemain ini yang menurut adalah pelatih sebelumnya, bukan Luis Mia. Benar. Yang dipegang Luis Mia di timnas Persija cuma Febri Haryadi. Iya. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Karena Persib ketika dipegang Luis Mia, yang diteladannya ya Febri Haryadi aja. Iya kan? Iya. Nah, main kesayangan dalam tanda kutip Luis Mia kan Septian David Maulana. Yang mana gosip-gosipnya akan balik di ya. putaran kedua. Ricky Fadrin, terus si siapa? Rezaldi kalau kita boleh bilang juga. Benar. Nah, ketika ini dipegang ternyata Luis Mia itu tadi kematangan dia sebagai pemain besar, pelatih yang punya pengalaman hebat di Eropa itu nggak bisa bohong. Dia berhasil menerjemahkan semua pengalamannya dia ke timnas dan ke Persib ya. Benar. Jadi
kelebihan dari kalau Thomas Doll adalah pasang kacamata kuda, tidak peduli, dia akan meraba semuanya kebiasaan-kebiasaan. Luis Milla tidak. Kalau saya lihat ya, Luis Milla itu berdamai dengan keadaan, berdamai dengan keadaan musim. Bahasamu kayak gak enak, berdamai keadaan seolah-olah kayak ya udah legowo gitu. Iya. Tapi ternyata dengan cara dia yang lebih soft, beda kan ini fotonya udah. Iya tahu. Satu orang Jerman yang kita kenal dengan disiplin tinggi, dan dengan orang Spanyol yang Luis Milla kan cenderung halus, santai, santuy, kebapaan. Iya. Nah itu kelihatan sekali ketika dia ini Persib menjadi tim yang tidak agresif lagi. Lebih tenang ya? Iya. Jadi saya pernah bikin di vlog saya di YouTube saya. Nanti linknya kita sertakan. Ada tentang Persib Bandung. Saya dari awal sudah mengatakan di prediksi saya bahwa Persib Bandung akan bermasalah dengan Ruben Alves. Saya tidak bermasalah, saya tidak ada masalah dengan beliau, tapi prediksinya saya adalah bahwa Ruben Alves dan Persib itu titik kebosanan sudah jenuh. Jadi memang harus benar ketika Ruben Alves harus hengkang, harus terdepan dari posisi itu, Luis Milla masuk, Luis Milla mewarnai tim ini bosen saja dengan pelatih lama. Jadi potensinya besar. Dan ternyata ketika Luisnya masuk, pemain-pemain seperti Yanto, Robbie Darwish, pemain mudanya itu ya, yang juga dipakai Sintayong, timnas sekian ya, itu dimainkan bagus. Benar. Belum lagi BK Putra. Walaupun saya sedikit kritik dengan BK Putra, kadang-kadang over kalau main itu terlalu stylish dan kadang-kadang tidak berguna untuk emosi yang dibawa sama Sutanto kan. Sutanto sampai marah dimulai dulu dari BK sampai marah dan ujungnya panjang sekali. Iya, karena sebenarnya yang dimulai itu Sutanto dimulai dulu. Nah, kejadian kayak itu beberapa kali terjadi oleh BK Putra. Jadi tapi tim ini tampaknya dengan Luisnya, dengan cara dia itu dalam lurus yang baik, orangnya baik, dan tampaknya juga sedikit terbantu dengan kita bilang kan Brazil dengan Latin itu kan kulturnya dekat. Jadi Ciro, David da Silva juga meskipun tidak mencapai ekspektasi tapi mereka juga sudah bisa menghasilkan, sudah bisa perform gitu. Satu lagi, Daisuke Sato yang awal-awal biasa saja, sekarang jadi perubahan, ada perubahan, keren banget. Jadi Luisnya itu tahu bagaimana potensi Sato dimaksimalkan Sato. Jadi ini menurut saya yaitu tadi kematangan pelatih yang wawasan yang pernah dilatih sama si A, si B, si C gitu ini berpengaruh. Dan kenapa saya sangat menunjukkan ini tuh laganya tahunnya di Jerman lawan Spanyol. Ini laga antara dua kultur sepak bola Eropa yang ujung ke ujung nih, beda nih, benar. Sama Eropa Barat, tapi dua-duanya berbeda makna ya. Bagaimana kita lihat aja bagaimana orang Jerman dan orang Spanyol menjalani hidup juga sepertinya berbeda nih gitu ya. Jadi saya melihat bahwa seorang Thomas Doll dengan kacamata kuda, dia tidak tahu Indonesia seperti apa, beradu dengan Luis Milla yang sangat paham Indonesia seperti apa dan seperti apa. Dan itu dia bukan membentuk sesuatu ini, tapi dia yang menyatu dengan kondisi Persib saat ini gitu ya. Dan terus terang kalau disuruh prediksi, saya nggak tega, karena saya pengen dua-duanya menang. Benar. Bukan, saya nggak mau seri ya, tapi pengen salah satu menang, tapi saya nggak bisa pilih. Kalau saya juga pernah karena yang di IG saya banyak anak Persib. Sedangkan beberapa kali saya foto di Persija Store. Saya agak-agak takut juga untuk beli, tapi ya semoga pada akhirnya semoga laga yang seru tersaji itu yang kita sebagai penonton. Kalau hasil akhir saya pengen ada pemenang. Tim ini laga ini jangan bakal imbang. Kalau imbang akan sangat boring. Kentang banget. Pokoknya saya pengen ada pemenang di pertandingan ini. Tapi siapa? Kalau suruh memilih, tidak bisa. Oke, berarti dua-duanya nggak tahu ya. Dua-duanya kok klik di hati saya. Benar-benar, dua-duanya. Kalau saya mungkin dua-duanya kayak datang dengan memberi warna baru. Even dari cara Persija ataupun dari cara yang si Luis Milla ini, dari cara Thomas Doll atau cara Luis Milla, dua-duanya benar-benar memberi warna dan memberi dimensi yang baru untuk ya itu tadi. Bagaimana seharusnya klub bola lokal
dijalankan. Yes, itu sebenarnya. Kalau ada yang komen, kan harus memprediksi. Saya memprediksi pemenangnya adalah sepak bola bukan. Ada keren ya. Pada akhirnya sepak bola yang menang karena yang pasti akan tersaji adalah filosofi, teknik, taktik dari itu tadi dua kultur yang berbeda. Itu yang kita harapkan. Sekali lagi saya pengen sepak bola yang menang nanti dan ini adalah semoga dua klub ini menjadi role model sepak bola di depan. Ya intinya mungkin bahasa pakai itu harus ini coba saya kasarkan ya. Semoga bagaimana Thomas Doll dan Luisnya menghandle Persija dan Persib Bandung bisa menampar klub lain gitu ya. Yes. Itu kasarnya, saya terjemahkan deh. Biar saya dibenci di video ini. Soalnya kalau lihat yang lain gitu lah. Oke ya. Oke, tapi benar-benar Bang Estu tidak ada prediksi yang menang. Cuman pengen menang tapi tidak bisa memprediksi. Tidak bisa memberikan hatinya ke siapa gitu ya. Yang pasti saya akan menikmati pertandingan ini. Semoga ini bermain dalam tempo tinggi. Wah iya benar. Dengan tentunya juga dengan pemain-pemain muda yang tadi lagi itu. Oke, sedikit informasi tambahan. Saya tuh suka banget yang laga U-sekian Bang. Berapa itu saya suka. Kenapa? Pemainnya masih muda, isunya full sprint, full teknik, full power. Wah itu saya suka banget. Semoga bisa tersaji di laga kali ini. Dan ya itu tadi semoga di laga 11 sepak bola menjadi pemenang dan ya mungkin itu dia itu doang kali ya prediksi, bukan prediksi sih, mungkin lebih ke obrolan laga besar, obrolan ringan ya, itulah pre-talk atau apalah itu sebenarnya. Dan itu dia tadi sedikit bacotan dari kami untuk laga panas antara dua kutub sepak bola yang berbeda nih. Yang pasti pertandingan 90 menit di lapangan, silahkan melakukan apapun yang masuk akal, cyber segala macam go on. Tapi ingat, sepak bola tidak ada harganya, bukan nyawa. Oh ya, karena ada penonton ya. Tolong untuk teman-teman yang nonton datang ke stadion, tolong nikmati saja sepak bolanya. Oke, itu saja mungkin. Sama kayak kita menikmati Thomas Doll dan Luis. Benar, mungkin itu saja pesan dari kami berdua ya. Dan sampai jumpa lagi di konten sok-sokan pandit edisi episode selanjutnya di edisi. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Ayo.